Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, disapa di Sarawak, di Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpa saudara semua pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik penuh dengan kasih dan karunia, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan-Mu, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Esra 6 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Puji Tuhan. Saudaraku, perikop di atas menceritakan bagaimana bangsa Israel yang kembali dari pembuangan telah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan merayakan hari raya Paskah dan roti tidak beragi yang pertama setelah mereka kembali lagi ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Dikatakan pada ayat di atas bahwa Tuhanlah yang membuat mereka bersukacita, sebab melalui pertolongan Tuhan saja mereka dapat kembali ke Yerusalem dan membangun kembali rumah Allah Israel. Walaupun dalam prosesnya terdapat perlawanan dan hambatan dari lawan-lawan dan musuh-musuh Israel yang menyebabkan pembangunan terhenti, tetapi melalui penyertaan Tuhan, pembangunan tersebut kembali dilanjutkan atas izin dari Raja Darius, bahkan mendapatkan dukungan penuh dari Raja Asyur, karena Tuhanlah yang memalingkan hati Raja Asyur untuk menolong umat Allah menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Saudaraku, dari kisah di atas kita bisa belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang dapat digagalkan oleh apapun. Seperti halnya rancangannya kepada umatnya setelah kembali dari pembuangan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Walaupun sempat mengalami hambatan, tetapi oleh kedaulatannya Tuhan memalingkan hati Raja Asyur untuk membantu umat Allah menyelesaikan rumah Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari perikop di atas kita juga bisa belajar mengenai panggilan dan rancangan yang Tuhan sudah tetapkan pada hidup setiap kita, anak-anaknya. Seringkali banyak yang meragukan apakah rancangannya dalam hidup setiap kita, anak-anaknya, dapat terlaksana atau tidak. Seringkali bahkan banyak dari kita yang tanpa menyadari merasa bahwa perbuatan kitalah yang lebih menentukan rancangan Tuhan dapat tergenapi atau tidak dalam hidup kita daripada kuasa, kedaulatan, dan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, seperti yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam setiap hidup anak-anaknya akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi hanya melalui kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya saudara, mari kita terus belajar untuk berserah dan mengandalkan Tuhan lebih dalam lagi,
Terus percaya dan beriman bahwa dalam kondisi apapun, meskipun kita tidak dapat melihat dan merasakannya, Tuhan tidak pernah berhenti mengerjakan rencananya dalam hidup setiap anak-anaknya untuk kebesaran dan kemuliaan namanya saja. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, bersyukur buat firman-Mu saat pagi ini. Tuhan, terima kasih buat rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami bersyukur buat rencana Tuhan yang terjadi atas setiap kami. Ajar kami untuk mengikuti segala rencana dan kehendak Tuhan saja, sebab rencana Tuhan yang selalu berhasil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi dengan sukacita surga. Dan kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menderita Tuhan beri kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami dan negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.